Kita masuk ke pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 ini membahas mengenai dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan. Ya, jadi kemarin itu kita sudah membahas tentang bagaimana perencanaan, kemudian bagaimana melakukan pengadaan, setelah pengadaan dilakukan penerimaan, kemudian setelah itu dilakukan penyimpanan ya. Nanti akan ada bagian tersendiri untuk bagian pemusnahan ya atau pengelolaan obat-obat kadaluarsa. Sekarang kita masuk dulu mengenai dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan. Nah, apa itu dokumentasi atau pengarsipan ya? Jadi dokumentasi atau pengarsipan itu adalah administrasi yang harus dilakukan di setiap pelayanan yang berupa catatan, laporan ataupun belangko yang disimpan di dalam lemari arsip. Nah, apa-apa saja yang perlu diarsipkan dalam kegiatan pelayanan kefarmasian, apakah di apotik, di rumah sakit, di puskesmas atau di klinik ya. Jadi contohnya itu berupa pengarsipan resep, laporan, catatan, dan lain-lain. Jadi kalau resep itu biasanya dia diarsipkan per hari ya. Jadi dikumpulkan semua resep yang dilayani pada hari itu, kemudian diarsipkan. Kemudian ada belangko-belangko ya. Belangko-belangko ini diisi kalau mau melakukan misalkan surat pesanan, kartu stok, etiket, dan kopi resep. Kemudian yang berupa buku itu ada buku untuk penjualan, ada buku untuk pembelian, kemudian ada buku untuk penggunaan narkotik dan psikotropik, ada buku khusus untuk penerimaan narkotik dan psikotropik, kemudian ada juga buku kas atau buku defekta. Selanjutnya untuk pencatatan ya, jadi pencatatan ini dia dilakukan untuk setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alkes atau BMHP. Misalkan pada pengadaan itu perlu dilakukan pencatatan pada SP dan juga faktur ya. Jadi pengadaan itu dilakukan melalui surat pesanan ya. Kemudian untuk penyimpanan itu berupa kartu stok. Kemudian untuk penyerahan itu berupa nota atau struk penjualan. Kemudian ada juga pencatatan lainnya, di mana pencatatan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan buku defekta yang mencatat buku barang habis atau obat yang sering dicari pasien tetapi tidak tersedia di apotik. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa menjadi pertimbangan apakah perlu untuk disediakan atau tidak. Selanjutnya surat pesanan itu ada beberapa macam ya. Ada beberapa macam surat pesanan. Yang pertama surat pesanan untuk obat biasa atau umum. Surat pesanan untuk obat biasa atau umum ini dia biasanya dibuat dalam 2 rangkap. Satu rangkap itu sebagai arsip dan satu rangkapnya itu diserahkan kepada PBF. Kemudian ada surat pesanan khusus untuk prekursor ya. Dia juga dibuat 2 rangkap, satu untuk arsip dan satu diserahkan ke PBF. Kemudian ada surat pesanan untuk obat-obat tertentu atau disebut dengan OOT. Ini dia juga 2 rangkap, satu arsip dan satu diserahkan ke PBF. Kemudian ada surat pesanan untuk psikotropika, sama dengan yang lainnya, dia harus 2 rangkap, satu untuk arsip dan satu diserahkan ke PBF. Kemudian untuk SP narkotika itu dia dibuat 4 rangkap. Ya, jadi satu arsip di apotik, kemudian yang 3 arsip ini diserahkan ke PBF. Nah, 3 arsip yang diserahkan ke PBF itu nantinya akan disimpan satu oleh PBF-nya, kemudian diserahkan ke Dinas Kesehatan 1 dan Balai POM 1. Nah, kalau untuk SP obat biasa, SP prekursor, SP obat-obat tertentu dengan SP psikotropika ini bisa dibuat tersendiri oleh apotik ya. Sementara kalau untuk SP narkotika, karena saat ini PBF yang menyiapkan narkotika itu cuma Kimia Farma, jadi biasanya dia tersedia format khusus dari Kimia Farma kalau untuk SP narkotikanya. Selanjutnya ini contoh surat pesanan ya, contoh format surat pesanan. Jadi pada surat pesanan sediaan farmasi itu harus memuat nama apoteknya apa, nomor surat izin apoteknya berapa, alamatnya di mana, siapa nama apotekernya, nomor SIPA-nya berapa, kemudian di sini dituliskan tanggal, bulan dan tahun, kemudian ditujukan ke PBF mana ya untuk pengadaan obat-obatnya. Kemudian dituliskan berapa nomornya. Kalau misalkan apotik memiliki administrasi untuk penomoran. Selanjutnya dituliskan ada apa saja nama sediaan farmasi yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Keterangan ini bisa mungkin berupa dosisnya atau bentuk sediaannya. Kemudian setelah itu ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab apotik.
Nah, yang ini untuk contoh surat pesanan narkotika ya. Jadi harus ada nama dan jabatannya sebagai apa, kemudian pesanan narkotikanya itu ditujukan ke siapa, alamatnya dan nomor telepon, kemudian narkotika yang dipesan itu disebutkan nama obatnya, bentuk sediaannya berapa, kekuatan atau potensinya berapa, kemudian jumlahnya itu dalam bentuk angka dan dalam bentuk huruf ya. Jadi di sini itu bisa dibuat dalam bentuk tabel. Dan untuk satu lembar pesanan narkotika itu hanya berlaku untuk satu jenis narkotika. Jadi kalau misalkan suatu apotik mau memesan dua jenis narkotika, maka mereka harus menggunakan dua lembar, karena untuk satu lembar itu untuk satu jenis narkotika ya. Jadi ini tadi sudah disampaikan ya, kalau untuk rangkapnya itu ada 4 rangkap, karena ada 3 rangkap yang akan diserahkan ke PBF. Selanjutnya ini contoh untuk surat pesanan psikotropika ya, jadi sama dengan yang surat pesanan pada umumnya ya. Nah, kalau surat pesanan psikotropika ini dia boleh dalam satu surat pesanan itu boleh 2 jenis psikotropika, itu tidak masalah. Kalau tadi yang narkotika itu dalam satu lembar harus satu jenis saja. Kalau yang psikotropika itu boleh, yang penting tidak dicampur dengan obat-obat pada umumnya ya, tidak dicampur dengan alat kesehatan ya. Tapi memang betul-betul yang dipesan itu betul-betul memang dia masuk dalam golongan psikotropika ya. Jadi di dalam surat pesanan itu juga harus disebutkan nama obatnya apa, berapa bentuk sediaannya, kekuatan, jumlah dalam bentuk angka ataupun huruf ya. Selanjutnya sama juga dengan pesanan obat jadi prekursor ya. Jadi pada dasarnya formatnya ini sama dengan surat pesanan psikotropik. Nah, selanjutnya ini adalah format untuk surat pendelegasian kewenangan. Jadi untuk penerimaan ataupun pengadaan obat, bahan obat, narkotik, psikotropik dan prekursor itu dia harus dilakukan oleh apoteker penanggung jawab. Tetapi ada suatu kondisi di mana apoteker penanggung jawab mungkin tidak berada di tempat, sementara harus dilakukan pengadaan dari obat-obat berupa narkotik, psikotropik dan prekursor farmasi. Maka agar tanggung jawab tersebut boleh dilimpahkan ke TTK atau dilimpahkan ke apoteker pendamping, boleh dilakukan seperti itu dengan membuat surat pendelegasian kewenangan yang formatnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana itu tadi kita sudah membicarakan tentang surat pesanan narkotik, psikotropik dan prekursor farmasi. Jadi dalam PMK nomor 3 tahun 2015 itu dia mengatur tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi. Ya, jadi ini kita bahas tersendiri ya, karena surat pesanannya juga kan dia tersendiri. Ya. Jadi kita lihat dari sisi definisi, yang dimaksud dengan narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, dan ini dia dibedakan ke dalam golongan-golongan ya. Nanti kita bahas golongan-golongan apa saja kalau untuk golongan narkotika yang terlampir dalam undang-undang tentang narkotika. Nah, di sini tadi kita sudah bacakan golongan-golongannya. Jadi penggolongan narkotika itu ada 3 ya. Jadi golongan 1 ini masuk dalam ada papaver somniferum, opium, tanaman dan daun koka, kokain, ganja dan heroin. Kemudian untuk golongan 2 ada fentanil, metadon, morfin dan betidin. Kemudian untuk golongan 3 ini ada kodein ya. Selanjutnya untuk psikotropik itu adalah zat atau bahan baku atau obat baik alamiah atau sintesis yang bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, kalau untuk golongan psikotropik ini ada 4 golongan psikotropik. Golongan pertama ada brolampetamin, eticyclidina, striptamina dan katonina dan lain-lain. Kemudian golongan 2 ada amfetamin, metamfetamin, dexamfetamin. Di golongan 3 ada amobarbital, buprenorfina, butalbital. Kemudian golongan 4 ada alprazolam, barbital, diazepam,
klobasam, lorazepam dan lain-lain. Nah, yang biasanya digunakan dalam pengobatan itu adalah yang golongan 3 dan golongan 4. Kemudian prekursor farmasi. Apa yang dimaksud dengan prekursor farmasi? Prekursor farmasi itu adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan atau produk jadi yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin atau fenilpropalamin, ergotamin, ergometrin dan potasium permanganat ya. Jadi ini yang termasuk ke dalam prekursor farmasi. Jadi kalau dia termasuk dalam prekursor farmasi, maka harus ada surat pesanan khusus untuk prekursor farmasi. Nah, pencatatan ini dilakukan terhadap setiap tahapan pengelolaan, mulai dari pengadaan, penyimpanan, penyerahan, penarikan obat atau recall, pemusnahan yang secara tertib dan akurat, kemudian disahkan oleh apoteker penanggung jawab. Nah, jadi dalam catatan prekursor di apotik itu dia harus memuat nama, jumlah, bentuk dan kekuatan sediaan, isi dan jenis kemasan, nomor batch, tanggal kadaluarsa dan nama produsen, berapa jumlah yang diterima, berapa jumlah yang diserahkan dan sisa persediaannya berapa. Kemudian harus dituliskan tujuan penyerahannya untuk apa. Kemudian laporannya itu berupa laporan pemasukan dan pengeluaran obat yang mengandung prekursor farmasi, efedrin dan pseudoefedrin dalam bentuk sediaan tablet, kapsul, kaplet atau injeksi, kemudian laporan kehilangan bila ada, dan laporan pemusnahan obat yang mengandung prekursor farmasi. Nah, selanjutnya ada juga SP yang untuk obat-obat tertentu atau disebut OOT ya. Obat-obat tertentu itu adalah obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Dia disebut sebagai OOT, itu adalah obat-obat yang bekerja di sistem saraf pusat selain narkotik dan psikotropik, yang pada penggunaan di atas dosis terapi itu dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya itu adalah tramadol, trihexyphenidyl, klorpromazin, amitriptilin ataupun haloperidol. Nah, pencatatannya itu dia memuat nama, jumlah, bentuk dan kekuatan sediaan, isi dan jenis kemasan, nomor batch, tanggal kadaluarsa dan nama produsen, kemudian jumlah yang diterima, diserahkan dan sisa persediaan dan tujuan penyerahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelaporan. Jadi pelaporan itu ada dua macam, ada pelaporan internal dan ada pelaporan eksternal. Pelaporan internal itu adalah pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotik. Contohnya laporan keuangan, laporan persediaan barang atau stock of name, dan laporan-laporan lainnya. Sementara laporan eksternal itu adalah laporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Contohnya laporan narkotik, psikotropik. Nah, pelaporan narkotik dan psikotropik ini dia wajib untuk dilakukan setiap bulan, dan juga pelaporan-pelaporan lainnya bila diperlukan. Nah, ini adalah contoh untuk melakukan pelaporan pemakaian psikotropik. Jadi sebaiknya di apotik itu ada laporan manual, dan selain membuat laporan manual itu juga dilakukan pelaporan online melalui SIPNAP ya. Jadi ini contoh pelaporan untuk pemakaian psikotropik. Ini bisa dengan menggunakan buku, misalkan buku album, di mana di situ dicantumkan nama psikotropikanya apa, satuannya apa, saldo awal ini jumlah, maksudnya berapa banyak ya, berapa tablet, apakah 10 tablet atau 20 tablet. Kemudian pemasukan dari ini dicatat dari mana pemasukan tersebut, kemudian jumlahnya berapa, kemudian penggunaan ada berapa, penggunaannya untuk apa, kemudian penggunaannya jumlahnya berapa, yang terakhir itu dicantumkan berapa saldo akhirnya. Jadi sama ya dengan yang narkotik. Nah, jadi suatu apotik apakah dia memiliki obat psikotropik dan narkotik ataukah tidak memiliki obat psikotropik dan narkotik, mereka tetap harus membuat laporannya ya, utamanya yang pelaporan melalui SIPNAP ini. Jadi ada pelaporan online melalui SIPNAP, jadi bisa diklik ya, https://sipnappkemkes.go.id ya. Jadi pelaporan online ini dilakukan meskipun apotek tersebut tidak melayani resep psikotropik dan narkotik, jadi bisa diisi dengan nihil saja ya. Jadi ini kalau misalkan kita mengklik ininya ya, mengklik portalnya, kita akan masuk seperti ini.
dan bisa dilakukan pelaporan di sini yang dilakukan oleh apoteker penanggung jawab apoteknya. Selanjutnya laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu dia dibuat tergantung kebutuhan dari apotek. Biasanya memuat laporan harian ya yang mencatat penjualan, pembelian, kas dan kredit. Kemudian ada laporan bulanan berupa laporan kas, persediaan obat atau modal, tuslah, embalase, penjualan dan pembelian apakah berupa kas dan kredit, kemudian hutang, piutang, biaya operasional dan sebagainya. Kemudian ada juga laporan tahunan. Laporan tahunan itu berupa laporan pajak, laporan neraca dan laporan rugi laba. Selanjutnya pencatatan penjualan ya. Penjualan itu dia biasanya dibedakan berdasarkan penjualan resep dan non resep. Jadi catatan penjualan harian itu dicatat pada buku penjualan atau nota atau struk penjualan. Kemudian dirangkap dua, yang satunya untuk arsip dan yang satunya diserahkan ke konsumen. Kemudian ada juga pencatatan pembelian, di mana pembelian ini dibedakan atas belanja modal dan belanja operasional ya. Jadi apakah pembelian itu juga dilakukan secara cash atau kredit. Nah, belanja modal itu contohnya obat-obatan atau barang-barang yang diperdagangkan. Kemudian pencatatannya itu dilakukan melalui surat pesanan yang dirangkap duakan. Selanjutnya belanja operasional itu bisa berupa biaya air, listrik, sewa atau kredit bangunan, pajak, termasuk belanja-belanja investasi itu seperti belanja peralatan, kendaraan dan lain-lain. Oke, jadi